Dengan sifat dan wataknya, karakteristik orang yang berzodiak Scorpio itu biasanya dari segi penglihatan, dari segi bicaranya, pendengarannya, dalam segala hal biasanya tajam ya, sesuai dengan simbol kalajengking yaitu zodiak Scorpio ya. Biasanya untuk orang berzodiak Scorpio itu biasanya telaten, biasanya cerdas, pintar ya dalam segala hal yang merencanakan segala sesuatu ya. Biasanya tidak rata-rata sih memang selalu mengerjakan itu semuanya itu dengan penuh hati-hati ya. Biasanya selalu mempunyai insting yang kuat dan selalu melakukan itu segala halnya itu dengan baik. Biasanya untuk orang berzodiak Scorpio itu biasanya tidak ingin kalah dan selalu ingin menang sendiri jika memang Anda menginjak ekornya ya. Jadi di sini ibaratnya jangan coba-coba untuk melakukan aura panas dengan orang zodiak Scorpio, karena memang dia akan tidak segan-segan, dia akan selalu mematok Anda ya. Seperti seekor ular yang mematok seseorang tuh dengan sangat cepat sekali ya. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Scorpio tuh biasanya selalu bisa melawan pihak manapun jika memang dia ada di pihak yang benar ya. Sejahtera buat kita semua, teman-teman. Untuk orang yang berzodiak Scorpio, kali ini saya akan meramalkan zodiak ini ya. Jadi di sini teman-teman Evan Jaya akan selalu hadir dalam video channel YouTube saya ini, video ramalan untuk kita semua teman-teman YouTuber. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya, seperti biasa untuk mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Teman-teman di sini ya saya berharap Anda selalu diberkati berkat yang luar biasa, hoki rezeki dewa penolong supaya selalu menyertai Anda setiap saat. Teman-teman di sini saya akan meramalkan untuk orang berzodiak Scorpio, tapi setelah itu saya akan menerawang ya. Anda juga ikut mencurahkan hati dan pikiran jiwa Anda kepada saya dalam video ramalan ini supaya selalu mendapatkan aura-aura positif dari apa yang Anda curahkan, dan saya akan mengaitkan suatu situasi kondisi dari yang berhubungan dengan bulan Desember selama 1 bulan ke depan. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang berzodiak Scorpio di bulan Desember, Anda masih bisa bercanda tawaria, Anda masih bisa menikmati hidup di bulan Desember ya. Walaupun memang ada sesuatu masalah yang tidak enak ataupun mengenakan hati ya, walaupun memang Anda lebih banyak membutuhkan refreshing ya. Jadi di sini banyak masalah menghadapi Anda, menghampiri Anda, tapi itu semua itu satu persatu dapat terselesaikan dengan baik ya. Bahkan itu masalah itu bisa terselesaikan dengan sendirinya ya, tanpa kita selalu memikirkan masalah bagaimana kita harus menghadapi dan menyelesaikan dengan baik ya. Jadi di bulan Desember ini untuk orang berzodiak Scorpio itu tidak perlu khawatir ataupun cemas, merisaukan ataupun resah terhadap masalah yang Anda hadapi, karena memang di sini kalau saya lihat sih memang ada beberapa dewa penolong yang bisa siap membantu Anda ya. Jadi Anda tidak perlu frustasi ataupun stres dalam soal keuangan ataupun dalam suatu hal pekerjaan, baik dalam kekeluargaan dan baik dalam di lingkungan sekitar Anda ya. Oke, teman-teman di sini itulah aura positif untuk yang berhubungan dengan di bulan Desember. Jadi di sini saya akan meramalkan melanjutkan dari dua kartu ya, keputusan A dan keputusan B. Jadi keputusan ini dua-dua jalan ini saya akan memberitahukan Anda apakah jalan yang terbaik, jalan yang Anda bisa Anda pilih, apakah jalan A atau jalan B ataupun jalan di antaranya ya bisa Anda pilih. Jadi di sini zodiak Scorpio itu Anda lakukanlah dengan seksama dan Anda bisa kerjakanlah itu semuanya dengan penuh hati-hati dan penuh perhatian ya. Oke, di sini saya akan
Melanjutkan hasil ramalan dari kartu remi untuk orang berzodiak Scorpio yang ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil seperti biasa dari kartu sisi kiri yaitu kartu A ya. Oke teman-teman, untuk orang berzodiak Scorpio, di sini yang saya rasakan di sini ada sesuatu hal seseorang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya di bulan Desember. Cuman di sini ya memang suatu hal yang tidak baik memang selalu mendatangkan kepada Anda ya. Tapi ya masalah demi masalah dapat diselesaikan dengan baik. Cuman Anda harus hati-hati ya, karena memang di sini ya pasti sesuatu hal bisa diselesaikan dengan baik apabila memang Anda jangan terlalu merisaukan masalah itu ya. Karena memang di sini teman-teman seperti yang saya katakan tadi, berbagai banyak masalah yang datang menghadapi kita semua. Pelan-pelanlah kita jalankan, pelan-pelan kita selalu mengambil jalan titik tengah, jalan untuk selalu menemukan jalan kebahagiaan ya. Karena memang di sini teman-teman bukannya saya hanya mengatakan suatu kata teori saja, tapi ini pun juga saya sudah pernah mengalami suatu masalah yang sangat-sangat pelik sekali, masalah-masalah yang sangat rumit ya. Jadi di sini saya punya pengalaman yang sangat-sangat lumayan menderita ya, tapi akhirnya saya bisa mengambil suatu kata kenyamanan, bersikap santai, dan merasakan dan mengalami suatu masalah itu dengan penuh baik-baik ya, penuh dengan perhatian, dan akhirnya saya menang, saya bisa keluar dari masalah itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, dari sekian hasil ramalan, apa yang saya bilang itu ada saya sudah pernah mengalami itu semua, makanya saya berani mengatakan itu semua dan saya selalu mengajari Anda tuh yang baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, suatu masalah apapun, kalau misalnya masalah apapun, itu kan pasti banyak jenis ragamnya. Jadi masalah apapun yang bisa kita hadapilah dengan penuh ketenangan jiwa, hati pikiran juga jangan gelisah gundah, ya banyaklah berdoa, meminta pertolongan ya dari dalam hati, kerjakanlah pelan-pelan hadapi masalah itu ya. Jangan terlalu tercengang, jangan terlalu tegang dalam hadapi masalah itu, karena memang masalah itu akan mencekam hidup Anda dan selalu menekan Anda lebih berat lagi ya, ketika Anda tidak akan bisa berharap untuk tenang dan bisa menyelesaikan masalah ya. Nah, jadi di sini teman-teman seperti apakah memang situasi kondisinya itu, karena memang Anda bakal bertemu dengan dewa penolong. Cuman satu, lakukanlah pencerahan aura. Terus yang kedua, Anda lakukanlah suatu pembenahan diri, banyak berdoa dan bersyukur, banyak berpengharapan tinggi, berpengharapan yang baik, karena memang itu semuanya itu ada berasal dari dalam diri kita, bukan dari orang lain ya. Nah, jadi di sini untuk orang lain kita hanya bisa membantu Anda untuk menasehati Anda supaya Anda bisa menjadi lebih membaik lagi dari yang terbaik ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya seperti apa yang ingin selalu membuat Anda tuh susah. Nah, ini adalah orang yang membuat Anda tuh susah ya. Orangnya adalah orang berkulit sawo matang, tinggi, gemuk, badan berisi ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit sawo matang yang selalu membuat Anda itu resah, gelisah ya. Nah, jadi di sini membuat Anda tuh jadi memang masalah masih belum selesai ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih masalah nanti sebentar saja juga akan selesai dengan sendirinya. Nah, ini adalah orang yang berkulit putih ya. Orangnya tegap, tinggi, berwibawa, badan berisi ya. Nah, ini orang berkulit putih, cakep, ganteng. Nah, ini adalah orang yang bisa membantu Anda. Cuman ya di sini dia pun melihat juga situasi kondisinya bagaimana supaya dia bisa membantu Anda dalam suatu masalah ya. Cuman di sini masih ada sesuatu hal pembenahan diri yang bisa Anda kerjakan dan perlu Anda harapkan supaya ada orang tuh bisa membantu Anda dengan segera mungkin ya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk orang berzodiak Scorpio janganlah selalu merasa bahwa diri Anda tuh tidak mendapatkan jalan yang terbaik ya. Karena memang ya kalau hanya dengan cara berdiam diri dan banyak mengeluh tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi suatu masalah itu
pasti akan selalu menang menghampiri Anda ya. Tetapi kita akan selalu menang jika kita bisa bersikap santai, tenang, aman, nyaman, ya. Kita jalankan masalah itu, akhirnya kita bisa menang keluar dari masalah itu ya. Oke, teman-teman di sini saya akan membuka dari kartu pertama yang di sebelah kiri ya. Nah, jadi di sini teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa ya Anda perlu banyak sabar ya, karena memang hal yang baik pasti bisa Anda hampiri. Cuman ya di sini ya suatu kesabaran itu kan pasti mengalami kebetean dan kebosanan. Jadi sabar itu kan kita tidak akan tahu sampai kapan kita akan mendapatkan suatu hal yang baik, hal yang positif ya. Pasti itu kan dijadikan tanda tanya ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda juga tidak ya di samping satu sisi ya Anda bersikap sabar, di satu sisi juga Anda dihadapkan lagi untuk bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Nah, orang tidak diinginkannya adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal ya, kurus, langsing ya. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi jatuh bangun, apalagi melakukan yang tidak sesuai dengan hati nurani Anda ya, sehingga apapun yang dikerjakan tidak berakhir hasil yang baik. Jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda itu ya jangan terlalu terkecoh, ataupun jangan terlalu membuat hasil yang membuat Anda itu sangat susah ya, sehingga memang di sini ya keputusan A ini sih memang bisa membuat Anda tuh jadi tidak baik, tapi satu sisi Anda bakal bertemu dengan orang yang sangat baik sekali. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, tinggi, langsing. Ini yang bisa membantu Anda dalam suatu masalah ya. Jadi di sini ya Anda terapkanlah suatu hal yang baik kepada dia, karena memang dia bukan menjanjikan kepada Anda suatu hal yang baik, tapi dia akan memberikan suatu berkat dan rezeki kepada Anda, ibaratnya membantu Anda dalam kesulitan Anda ya. Jadi di sini teman-teman, kira-kira pesannya apa ya untuk keputusan A ya? Apakah memang benar-benar Anda ingin mengambil keputusan ini atau tidak ya? Apakah bagus atau tidak ya? Di sini kalau saya lihat ya teman-teman, untuk orang yang berzodiak Scorpio, keuangan tuh memang sudah semakin menipis ya. Ada masuk, ada keluar. Terus juga ya memang kemungkinan di bulan Desember ini Anda masih bisa bernafas lega, Anda masih bisa diberi kelonggaran ya. Bernafas lega itu maksudnya Anda masih bisa menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan ya. Masalah itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya ikut campur tangan orang lain ya, karena memang di sini masalah tidak selalu membawa terbebani dalam berlarut-larut, tetapi akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi di sini teman-teman Anda diharapkan untuk lebih banyak tenang, lebih bersantai di bulan Desember ini, tetapi Anda melakukan sesuatu halnya itu jangan terlalu sembrono ataupun ceroboh dalam pengambilan keputusan ya. Nah, jadi jika memang teman-teman ingin mengambil keputusan ini, hasilnya ini mengatakan bahwa Anda masih belum bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Jadi Anda harus lebih banyak bersabar dan lebih banyak berikhtiar harapan yang baik, barulah bisa mendapatkan suatu hal yang baik menghampiri Anda ya. Oke, di sini kartu pertama sudah selesai. Saya akan membukakan keputusan kartu yang kedua. Oke teman-teman, keputusan kartu yang kedua dan saya buka ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa situasi kondisi yang berhubungan di bulan Desember ini Anda bakal bisa bertemu dengan hal yang sangat baik sekali. Cuman ya di bulan Desember ini masih belum bisa Anda dapat, belum bisa Anda capai, karena memang di bulan Desember ini masih ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan. Anda selesaikanlah suatu masalah Anda dengan baik ya, dengan tenang dan jiwa dan pikiran Anda yang cukup sangat tenang sekali supaya Anda bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Karena memang suatu masalah itu yang dihadapi itu harus dengan jiwa yang aman, tenang dan santai ya. Barulah bisa mendapatkan suatu ketenangan jiwa, hasil yang memuaskan dan bisa tampak sangat sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Nah, jadi di sini situasi kondisinya itu mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak ekstra perhatian, jangan terlalu suka emosian, karena memang emosi Anda meledak tidak akan menyelesaikan suatu masalah.
Karena masalah sudah datang, Anda dihadapkan lagi suatu masalah, Anda sangat susah untuk melewati itu semua ya. Oke, di sini saya akan melihat dulu kartu pertama dari sebelah kiri ya. Kartu sebelah kiri ini mengatakan bahwa memang Anda harus lebih banyak berdoa ya, banyak bersyukur, banyak sholat dan sembahyang ya. Karena memang ini saya membutuhkan ekstra perhatian dari Anda semua ya. Jadi untuk orang berzodiak Scorpio itu tidak hanya menunggu, bersabar, tetapi Anda juga harus melakukan suatu pembenahan diri yaitu pencerahan aura, berdoa dan meminta petunjuk supaya Anda diberkati, diberikan suatu berkat dan rezeki yang banyak ya. Jadi di sini teman-teman untuk kartu yang kedua ini sih memang bisa merasakan suatu kegelisahan, amarah yang luar biasa ya. Karena memang bisa Anda tuh memang cukup merasa frustasi, stres ya, berbagai banyak masalah yang datang menghampiri Anda ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat sih Anda tidak perlu banyak merasakan suatu hal yang tidak baik karena memang hal yang baik itu pasti sudah ada muncul di depan mata, cuman kita masih belum bisa merasakan dan menghampiri itu semua ya. Jadi hal yang baik itu sebenarnya sudah ada di depan mata, tinggal kita memetik saja dan kita jalankan dan kita nikmati ya. Jadi di sini kartu ketiga ini mengatakan bahwa memang Anda lebih banyak ditatangkan suatu hal yang tidak baik ya. Suatu hal yang memang kurang puas dengan mereka ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya, teman-teman, ini adalah orang yang berkulit sawo matang sesuai juga dengan pria ini juga berkulit sawo matang ya. Ini adalah orang yang memang benar-benar tidak membuahkan hasil yang bisa memberikan Anda tuh jadi jatuh bangun, apalagi membuat Anda tuh jadi resah ya. Nah, jadi di sini orang yang dua-duanya berkulit sawo matang, yang satu tinggi tegap ya, badan berisi, yang di sini kurus ya ideal badannya, yang rambutnya panjang ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jatuh bangun, apalagi tidak bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi di sini teman-teman, apakah memang jika memang benar-benar ingin mengambil keputusan ini, apakah pesannya untuk Anda? Di sini mengatakan bahwa memang aura Anda sedang tidak baik, aura Anda tuh sangat gelap sekali. Lakukanlah pembenahan diri dan pencerahan aura supaya Anda tuh benar-benar bisa kembali normal, bisa melakukan yang terbaik jika Anda mau ya. Karena memang suatu hal yang baik, suatu hal yang rezeki hoki itu sudah terpampang di depan mata Anda, hanya saja Anda belum bisa merasakan yang mana baik, yang mana tidak baik ya. Nah, jika memang Anda benar-benar ingin mengambil kartu kedua ini, lihatlah Anda memang benar-benar Anda tidak melakukan pencerahan aura, Anda tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik ya. Lakukanlah pencerahan aura, carilah saya untuk berkonsultasi supaya saya bisa membantu Anda ke depannya untuk di bulan Desember. Karena jika tidak, memang mungkin hanya dengan berdoa saja Anda tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik ya. Karena memang berdoa itu bukan hanya kita sekedar berdoa, tetapi kita meminta petunjuk, meminta jalan, dan meminta apa yang terbaik buat kita semua ya. Jadi di sini berdoa bukan hanya kita berdoa, tapi kita meminta dan memberikan pertolongan dari Tuhan ya. Oke teman-teman, di sini sudah tahu ya kartu A dan kartu B itu mana yang terbaik, atau enggak memang bisa memilih di antaranya juga boleh ya teman-teman. Karena memang setiap manusia pasti selalu punya jalan dan selalu punya pilihan. Jadi jalan dan pilihan terbaik kita sendirilah yang menghandle, mengambil keputusan itu apakah memang benar-benar sesuai dengan Anda ataupun bisa dijalankan ya Anda jalankan ya. Jika tidak ya tidak perlu diambil, karena memang suatu pilihan itu pasti mendatangkan suatu hal yang positif dan hal yang negatif. Semua kembali kepada kita. Kita sendirilah yang menghandle, kita sendirilah yang mengatur, karena memang semuanya itu tidak akan menjadi lebih membaik jika kita tidak pembenahan diri. Oke teman-teman, di sini ramalan sudah selesai untuk orang berzodiak Scorpio. Ramalan ini hanya bersifat have fun doang. Jika sesuai Anda berpikir positif dan syukuri. Jika tidak ya sebagai have fun doang ya. Jadi di sini ya ramalan sudah selesai. Evan mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton dan selalu mengikuti ramalan channel YouTube saya ini setiap harinya. Di sini Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa bertemu kembali di esok hari. Bye bye.